Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya mengungkap kasus temuan jasad dalam karung yang mengapung di Danau Wagir, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui motif dalam kasus pembunuhan ini adalah sakit hati antara korban dan pelaku. Dua pelaku berinisial YM dan NMY yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban berinisial S. Dari hasil penyelidikan, polisi terungkap motif dalam kasus pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati pelaku kepada korban. Korban sempat menawar kakak pelaku saat menonton video asusila yang membuat pelaku tersinggung hingga nekat menghabisi nyawa korban. Selain mengamankan kedua pelaku, sejumlah barang bukti juga ikut diamankan petugas. Atas perbuatan keduanya dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Bahwa pada saat sebelum terjadinya tindak pidana, pelaku SY dan juga NYM ini bersama dengan korban Suherlan berkumpul di rumah korban pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka di situ ngopi bersama, kemudian juga menonton video porno yang berasal dari HP pelaku SY. Nah, pada saat menyaksikan video porno tersebut, korban berbicara kepada pelaku SY dengan mengeluarkan kalimat yang membuat pelaku tersinggung, di mana kalimat ini bisa sampaikan ringkasannya adalah korban ini meminta pelaku untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban mau nggak 300.000 dipakai oleh pelaku. Nah, kemudian pada saat pelaku mendengar itu langsung naik darah, kemudian terjadilah cekcok dengan korban. Kemudian pelaku SY langsung mengajar korban dengan kapak yang ada di rumah korban. Walaupun korban sempat berteriak minta ampun karena hanya bercanda, namun kegiatan pembunuhan tetap dilakukan oleh kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya, warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten dihebohkan dengan penemuan jenazah pria tanpa identitas yang dimasukkan ke dalam karung. Jenazahnya ditemukan di danau bekas galian pasir. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka. Petugas dari Polres Tangerang Selatan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan alat pemberat dalam karung dan mendapati luka di bagian tubuh korban. Pihak kepolisian sempat mengumumkan bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk lapor ke Polres Tangerang Selatan. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah akibat hujan deras di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir juga menyebabkan warga di 2 kecamatan terisolir akibat akses jalan terendam. Warga berharap banjir segera surut. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Sejumlah akses jalan keluar masuk desa juga terendam hingga melumpuhkan aktivitas warga. Warga terpaksa harus menerobos banjir setinggi 1 meter untuk membeli persediaan makanan. Tinggi berapa, Pak? Sekitar 1 meteran. 1 meter ya? Iya. Ini berarti warga yang di dalam perkampungan ini nggak susah keluar ya, Pak ya? Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar? Iya. Kan Karena- semua tertutup air. Karena air ini terlalu tinggi ya? Iya. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka, sementara puluhan warga lainnya dievakuasi ke Masjid Al Mustaim Dusun Bojong, terutama lansia dan anak-anak.
Untuk sementara yang kami titikkan di Bojong ini Mas, karena memang terpusat merata. Kemudian ada beberapa titik yang seperti Bagelen, itu tadi mengkonfirmasi intinya belum mengungsi. Cuman kami sudah mengusahakan ke BPBD untuk logistik sudah kami siapkan. Banjir di wilayah ini kerap terjadi akibat luapan Sungai Bogowonto. Warga berharap adanya penanganan serius dari Pemda setempat agar banjir tahunan ini tak lagi terjadi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pabrik pembuatan wadah telur di Desa Kebongagung, Kecamatan Puri, Mojokerto ludes terbakar. Api diduga berasal dari mesin oven yang membakar ruang produksi wadah telur. Asap hitam membubung dari bangunan pabrik pembuatan wadah telur di Desa Kebon Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sementara di dalam pabrik, api dengan cepat membakar seluruh bahan baku dan kertas menjadi wadah telur. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja menyelamatkan diri karena api terus membesar. Sedangkan karyawan lain berusaha menyelamatkan wadah telur yang sudah jadi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi, diduga berasal dari suhu mesin oven di ruang produksi yang terlalu besar hingga menyebabkan terbakarnya bangunan. Waktu itu gimana? Karyawan sedang apa, Pak? Karyawan ya sedang di belakang semua. Terus yang terbakar itu apa, Pak? Open. Untuk luas sendiri berapa, Pak? Kurang lebih luasnya ya 8 meter? 8, panjangnya perkiraan 40-an. Pak, itu penyebabnya apa, Pak? Dugaan sementara, Pak? Ya, dari open, kan ada anak open. Terus? Ya kemungkinan ya opennya terlalu besar. Kemungkinan itu kan saya kan. Pemirsa, harga telur ayam merangkak naik beberapa hari belakangan membuat masyarakat banyak yang memburu telur pecah. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, yang paling dominan karena harga pakan ayam yang naik. Harga telur ayam naik secara nasional beberapa hari terakhir. Di pasar tradisional Lakesi Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur perak yang berisi 30 butir dengan berat sekitar 2 kg dijual seharga Rp55.000. Biasanya harga relatif stabil Rp45.000 perak. 55, paling rendah 45. Itu harga normal sebelumnya berapa, Bu? Perak 45 terus. 45. Sejak kapan, Bu? Sejak habis lebaran. Habis lebaran itu ya. Kalau per kilonya berapa, Bu? Oh, enggak jual, perak aja ya. Perak. Kenaikan harga juga terjadi di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga telur peraknya dijual Rp51.000, naik dari sebelumnya Rp46.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor. Gara-gara harga naik, banyak warga memburu telur pecah yang harganya lebih murah. Kenaikan harga disebabkan berbagai faktor, namun yang paling dominan adalah kenaikan harga pakan. Di tingkat peternak, pakan ayam petelur naik drastis dari harga awal Rp415.000 naik hingga Rp490.000 per kantong. Menurut salah satu peternak di Banjarnegara, Didik, harga pakan cukup memberatkan dan mengancam usahanya. Dari 2 kandang yang berkapasitas 3.000 ekor, Didik hanya bisa memenuhi pasar lokal dan sekitarnya. Sekarang sudah berhenti naik ya. Sejak kemarin kan kita naik terus. Kenaikannya memang sangat signifikan ya. Nggak cuma 5.000. Jadi konsentrat itu naik bisa dari harga 415 sampai 480. Ini kan tinggi. Terus hari ini aja kemarin saya beli udah 490. Naik gitu. Naik ya. Infonya kemarin sudah mau turun 10.000. Tadi dapat info lagi naik lagi gitu. Sementara mengutip data dari situs Kementerian Perdagangan, harga telur ayam ras secara nasional per 2 Juni 2022 adalah Rp28.800 per kilogram, merangkak naik 2,13% dari minggu sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara pasca pemerintah mencabut subsidi untuk minyak goreng curah, harga minyak goreng curah di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mulai turun. Meskipun sudah turun, harga minyak goreng curah tersebut belum sesuai dengan HET, yakni Rp14.000 per kilogram. Meskipun sudah dilakukan pencabutan subsidi minyak curah, sejumlah komoditas sembako di pasar tradisional terpantau tinggi, salah satunya di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Namun demikian, harga minyak goreng curah mulai turun. Minyak goreng curah turun di harga 17 hingga 18.000 per kilogram. Meski demikian, harga tersebut belum sesuai HET yang ditentukan pemerintah, yakni Rp14.000 per kilogram. Kalau untuk jual itu pasaran antara 17-18. Kurang lebih tetap. Sampai dengan sebelum per tanggal 1 dicabut itu tetap. Tapi dari harga awal yang tadinya sudah melambung tinggi, ini tergolong sangat turun. Kalau peminat sih standar, relatif sama. Kalau harapan saya untuk lebih dikaji ulang karena termasuk kita kan daerah kelapa sawitnya banyak. Diharapkan dengan adanya pencabutan subsidi minyak goreng curah ini, harga minyak goreng curah dapat sesuai dengan harga pasar. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Sigit Aryo, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, curangi timbangan dan menjual minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi, seorang pemilik agen sembako di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ditangkap. Tersangka mengaku sudah 10 tahun berbuat curang dan meraup untung hingga Rp6 miliar. Polisi menangkap seorang pemilik agen sembako berinisial BJ di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. BJ yang telah ditetapkan jadi tersangka ini diduga mengurangi timbangan minyak goreng curah seberat 0,3 kg per jerigen. Selain itu, tersangka juga menjual minyak goreng curah di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Tersangka mengaku sudah berbuat curang selama 10 tahun. Total keuntungan yang didapat mencapai Rp6 miliar. Ada beberapa modus yang mereka lakukan. Yang pertama, tersangka tersebut mengurangi berat timbangan sekitar 0,3 kg per jerigen. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban atau pengecekan terhadap timbangan atau biasa yang kita sebut ditera ulang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai video viral menjadi perbincangan di jagat maya. Ya, mulai dari jari mahasiswa yang terjepit kursi, remaja ngompol saat razia polisi, edukasi pantun anggota Satpol PP, dan semua informasi tadi kami hadirkan dalam Viral hari ini. Akun Instagram undercover.id mengunggah sebuah video saat jari seorang mahasiswi terjepit di kursi. Video yang menjadi perbincangan warganet ini memperlihatkan evakuasi yang panjang dengan memotong celah kursi menggunakan gergaji besi. Proses evakuasi dibantu oleh pemadam kebakaran dan berjalan selama 2 jam sebelum jari mahasiswi berhasil lepas. Sebuah video saat seorang remaja terkena razia sepeda motor menjadi viral. Pasalnya, saat polisi menghampiri remaja dan menyita motornya, remaja tersebut langsung ngompol di celana. Remaja itu pun langsung menutupi celananya dengan tangan karena malu celananya basah. Video yang diunggah akun Instagram memngakak.62 ini berhasil membuat warganet tertawa. Beli cabai rawit di rumah Jaja. Cakep. Rumah bokir di larangan. Cakep. Nyari duit boleh-boleh aja. Video saat Satpol PP memberikan edukasi kepada sopir bajai dengan pantun juga meramaikan jagat maya. Saat itu, anggota Satpol PP memberikan pantun pada sopir bajai agar tidak parkir sembarangan. Salah satu isi pantunnya berbunyi, cari duit boleh-boleh saja, tapi jangan parkir sembarangan. Video berdurasi 15 detik ini diunggah akun Instagram Jurnalis Junior.